Kita akan membuka Alkitab kita, saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roma pasal 6 ayat 5, tema terakhir dari minggu, membahas tentang menjadi murid Yesus yang sejati. Roma pasal 6 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudara, pepatah mengatakan pikiran yang sempit dan mulut yang besar akan membawa kesulitan. Yang ditekankan di sini bukan mulutnya, karena mulut besar itu tidak akan membawa kebaikan. Tetapi yang ditekankan adalah pikiran yang sempit. Sudah pikirannya sempit, mulutnya besar, ya. Itu akan membawa kesulitan atau kegagalan di dalam hidup kita. Ya, karena hidup kita tidak ditentukan seberapa besarnya mulut kita, tetapi seberapa luasnya pikiran-pikiran kita. Ya, itu yang penting. Kalau sempit, nah itu makanya gagal, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Brian Magee, penulis buku The Story of Philosophy, dia menulis demikian, saudara-saudaraku, tentang pikiran, betapa pentingnya pikiran itu, ya. Betapa pentingnya kita menggunakan pikiran-pikiran kita, logika kita, ya. Saya ambil kutipannya, dalam setiap bidang kehidupan pasti ada filsafatnya yang memikirkan berbagai konsep mendasar, prinsip dan metode bidang itu. Oleh karena itu ada filsafat ilmu pengetahuan, ada filsafat agama, filsafat seni dan lain-lain. Para filsuf tidak hanya mencari definisi, karena kalau sekedar mencari definisi pasti mudah menemukannya di dalam kamus. Namun pertanyaannya menjangkau lebih jauh, ia mencari pemahaman yang lebih dalam tentang konsep, ya, bagaimana perannya dalam pemikiran dan dalam hidup, kemungkinan penggunaannya, juga bahaya akibat penggunaannya, dan apa kaitannya dengan konsep lainnya. Ia berusaha menerjemahkan pikiran kita tentang suatu pokok yang amat mempengaruhi hidup kita, namun sekaligus juga pelik. Ini kekuatan pikiran, saudara. Jadi pikiran ini memang filsafat itu, saudara-saudara, membuka cakrawala pengetahuan. Ya, makanya kayak Sinovac diselidiki, bahayanya apa? Diteliti, ya. Semua diteliti. Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Bahayanya apa? Ada enggak ada? Dieliminasi bisa enggak bahayanya? Dikurangi bahaya, direduksi sampai dihilangkan bisa enggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu contoh akhir-akhir ini, ya, penggunaan pikiran kemajuan dalam bidang logika, yaitu pikiran-pikiran manusia. Nah, kita akan belajar, saudara, pagi ini adalah cara berpikir seorang murid Yesus yang sejati. Makanya saya menekankan betapa pentingnya dulu kita sadari bahwa pikiran kita ini sangat penting, menentukan, saudara-saudara, apakah kita nanti menjadi murid yang gagal atau murid yang berhasil menjadi pengikut atau mengikut Yesus sampai mati dan berkenan di hadapannya. Nah, di sini akan ditayangkan uang, silakan ditayangkan. Nah, ini uang yang baru, uang yang lama. Uang saya di dompet yang 1000 lama, ini yang 1000 baru, tokohnya siapa ini? Kalau yang 1000 lama, saudara tahu gambarnya apa? Iya, Patimura. Wah, ini berarti sering saudara pakai uang 1000, ya. Patimura bawa golok, ya. Jadi kalau tanggal tua gini biasanya saudara ngeri lihat dompet saudara karena apa? Banyak Patimura bawa goloknya, ya. 1000-an, tinggal 1000-an saja. Apalagi kalau kita termasuk karyawan golongan 1, 2, 3.
Apa golongan 1, 2, 3 ada yang tahu ya? 1, tanggal 1 terima gaji, tanggal 2 bayar tagihan, tanggal 3 tepuk jidat. Duit. Itu mesti banyak gambar patimuranya. Nah, gaji kecil itu saudara-saudara, ya, karyawan yang gajinya kecil biasanya ada dampaknya loh saudara. Makanya perusahaan-perusahaan itu diminta menghargai karyawan yang memang kinerjanya bagus ya. Biasanya kinerja bagus mereka berusaha mempertahankan dengan memberi penghargaan itu honor ya, honor ya, yang layak sehingga karyawan itu merasa dihargai di situ. Ya, merasa dihargai sehingga dia betah di situ. Biasanya seperti itu. Nah, sesungguhnya saudaraku kalau karyawan saya perhatikan ya, karyawan-karyawan toko fotokopi yang saya perhatikan kalau saya fotokopi gitu ya, itu kalau dia bekerja itu saudara delik dicagak gitu atau rodok ndodok nih mesin lalu WA-an delok bos. Karena apa saudara, saya yang memahami karena memang ya gajinya kecil. Coba kalau jangankan enggak usah penjaga toko ya, tukang kebun. Kalau tukang kebun gajinya 10 juta. Kira-kira semangat enggak? Semangat banget lah Pak Tri. Kita mungkin semua daftar sebagai tukang kebun. Kalau gajinya 10 juta. Wah kok asik banget ya. Karena apa? Dihargai, begitu harus semangat pasti. Serius aku enggak mau nanti ditegur bosku, ditegur atasanku, apalagi dipecat karena gajiku 10 juta. Gitu ya. Nah, sekarang kita aplikasikan kamu menjadi murid Yesus. Apa maksudnya ini, cerita ini? Maksudnya begini. Pada akhir zaman itu saudara, pada saat pemberian upah, pahala kita ini luar biasa gede sekali saudara. Makanya anugerah itu disebut anugerah yang besar. Anugerah yang mengagumkan ini upah yang luar biasa saudara, upah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, pengampunan, surga yang mulia. Kita diizinkan, diundang memasuki kemuliaannya, tinggal di dalam kemuliaannya, itu upah yang luar biasa hebat. Nah sekarang pertanyaannya, kita sebagai murid ini murid keset atau murid yang semangat? Ini pertanyaannya saudara-saudara. Upahnya besar banget saudara, sangat besar anugerahnya. Anugerah itu dilimpahkan saudara kepada kita. Memang kita belum melihat saat ini, sebenarnya saat ini sudah diberi, tapi nanti pada akhirnya kita yang akan melihat begitu baiknya Tuhan pada saat kita memasuki surga. Luar biasa, mungkin kita akan bersujud, berlutut mengagumi kebaikan Tuhan yang begitu hebat atas kita. Tetapi apakah upah yang demikian besar ini mengubah cara berpikir kita? Ini pertanyaan saya saudara. Kalau saudara fokus begitu hebatnya upah yang disediakan bagi saya dan saudara, mestinya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya dan saudara menjadi orang Kristen yang luar biasa semangat, bukan orang Kristen yang santai-santai, bukan orang Kristen yang moh kangelan, ya, bukan orang Kristen yang malas melakukan pengorbanan. Nah, James Montgomery menulis demikian, saudara. Ini bahas tentang patung yang didirikan Nebukadnezar. Nebukadnezar membuat patung yang dari emas, ya. Tinggi itu, patung itu mewakili dirinya, ya, kehebatan dirinya, kehebatan kerajaannya, ya kerajaannya mesti rajanya yang hebat. Makanya saudara-saudara, Montgomery menulis demikian, Allah adalah Dia yang kepadanya kita bertanggung jawab, tetapi manusia telah jatuh tidak ingin bertanggung jawab kepada siapapun. Manusia ingin memerintah dirinya sendiri. Ini yang terjadi pada kita. Kita melihat Allah itu bertahta, Yesus itu bertahta di dalam kemuliaannya, dan kita semua bergerak ke sana loh, saudara. Kita semua bergerak ke sana. Tetapi kita ogah-ogahan, males-malesan. Ya ala kadarnya lah.
Ya, diminta melakukan sedikit pengorbanan nih aja sudah pada malas saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Ya bersyukur kalau saudara hadir berarti saudara pagi ini termasuk lolos ya. Saudara termasuk mau mengorbankan waktu saudara, tenaga saudara. Bulan ini kita menggumuli menjadi murid saudara. Kalau seseorang mengikut aku, dia lebih mengasihi ayahnya, ibunya, anaknya. Kan anaknya sering melarang, "Mah, Pak, ojo nang gereja sik, Pak. Covid bahaya." Iya wis. Loh. Yesus berkata, "Pak, kamu tidak layak menjadi muridku." Ini serius, saudara. Kan kita tetap santai aja. Itulah Pak Tri. Loh, itu Tuhan Yesus, saudara, yang bicara kayak gitu, bukan saya. Kalau kamu mengasihi istrimu, anakmu, nyawamu sendiri aja, saudara, kamu tidak layak untuk aku. Tidak layak. Nah makanya ini banyak yang nggak lolos saudara-saudara COVID ini. Ya, teman saya yang berhati-hati kena COVID juga. Apalagi COVID India. Makanya menurut saya saudara di dalam masa COVID ini semakin saudara bersembunyi resikonya tetap kena kok. Ya, tetap kena. Dan COVID yang terakhir ini sangat mematikan. Kemarin yang diupload Pak Yadi ya, di grup gereja. Ya. Sangat mematikan. Kalau saya lebih cenderung mendekatkan diri pada Tuhan. Karena bersembunyi sampai kapanpun, sampai kapan saudara mau berada di lubang bersembunyi dan bisa membebaskan diri saudara. Ya, memang keluar itu yang penting. Nah, yang penting itu apa? Ibadah penting enggak? Kan pemerintah himbauannya gitu ya. Boleh saudara keluar rumah untuk hal-hal yang penting. Nah pertanyaan saya, ibadah penting enggak? Kalau sudah enggak keluar berarti kan ibadah itu enggak penting. Nah itu yang kita, karena pemerintah mengimbau yang penting saja keluar. Kalau enggak penting di rumah saja. Anehnya ke gereja enggak mau berangkat, makan-makan malah budal. Nyete malah budal. Lah iki piye? Yo kuwalik. Katanya, wis ora penting iki nyete. Ning restoran makan itu enggak penting. Kalau saudara harus milih ke gereja aja. Lainnya ke gereja moh di rumah. Nah, gitu itu baru bagus ya. Nah, gitu saudara. Nah, kita menginginkan hidup kekal tapi kita tidak mau kematian. Enggak mau mati aku. Baru saja ke tokoh baptis dipanggil Tuhan Bu Erawati ya sudah itu dia termasuk pengurus Yayasan Baptis ya baru saja meninggal dunia. Sekarang Bu Pendeta Noto, Pak Noto kena semua. Ya. Saya yakin mereka sangat menjaga saudara, tetapi tetap kena itu bisa dari mana saja. Plastik ya, bungkus dari Grab. Sopir Grabnya kena Covid. Ngelungkin dengan tek dan pegang, nah sudah transfer. Uang, saudara yang bisnis, bayar, yang pegang uang kena COVID, bareng ngucek gini, pegang saudara pegang, sudah pindah ke saudara. Saudara mau enggak terima apa-apa. Ya kita semproti terus, ya bisa enggak apa-apa. Tapi seberapa lama kita enggak teledor suatu saat, saudara-saudara. Itu masalahnya. Nah, yang paling aman adalah tetap berlindung pada Tuhan. Hidup ini perkataannya Pak Pur di belakang itu. Mati itu ya kita itu masuk surga, mati katanya untung. Ya sudahlah mati untung. Berarti kita untung, untung ki bati wis. Selesai. Ya, Putri itu sekarang sudah enggak pusing, yang pusing saya. Coba jenengan tanya Putri, ini ngekek mumet we Mas. Rasakno enak anakku. Malah gitu loh saudara. Enak Putri, saya ditinggali bukan warisan 4 anak. Abot tenan nih kebuk-kabutan sungu yang ini iki. Saudara aku yang kasih Tuhan ya. Jadi itu mari cara berpikir kita, cara orang Kristen berpikir itu, cara berpikirnya bukan kayak orang Kristen. Masalahnya kita itu mengaku murid Yesus, tapi cara mikirnya itu enggak seperti orang Kristen. Gitu. Ya, seorang manajer perusahaan melihat seorang pengemis, saudara. Ini contohnya.
Pengemisnya itu pakai pakaian yang kucel, sudah robek di bagian sana sini, sepatunya berlubang sampai jempol kakinya keluar, nyembul keluar, rambutnya gimbal karena tidak keramas, ya keramasnya jarang. Ketika manajer perusahaan ini melihat pengemis itu datang ke kantornya, dia berkata pada satpamnya, wah aku melihat pengemis itu saya tersentuh hati saya, terharu, nggak mentolo hatiku, apik ya. Kelambine to sawangan, suwek kabeh. Sepatune kalau sawangan, kakinya jempolnya sampai mecotot metu itu. Rambutnya itu enggak pernah keramas. Gak mentol aku usir. Cocok enggak? Gak mentolo tapi endingnya usiran. Loh, ini wong Kristen gitu saudara. Tuhan kaulah segalanya. Tapi mati karena Tuhan mau. Enggak. Pelayanan, enggak. Nah, itu enggak mau saya. Itu namanya enggak konsisten. Karena apa? Masalahnya kita menjadi murid yang pikirannya masih pikiran bukan murid Yesus. Nah, ini ending bagian terakhir itu. Tapi bukan saudara. Saudara yang di sini dan yang minggu sore datang jempol. Saudara murid-murid Yesus benar-benar ya. Nah, karena ada konsisten, saudara berkata, Tuhan kaulah segalanya. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serah. Roh, jiwaku, nyawaku, ku serahkan loh. Artinya, saudara-saudara, demi Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan Tuhan, kita rela kehilangan nyawa. Nyanyian itu gitu. Nah, ketika saudara sekarang ini menghadapi resiko itu, saudara berarti siap memberikan nyawa saudara. Saya tidak memberikan jaminan saudara terbebas COVID. Bisa jadi terkena COVID. Tapi kita tetap berhati-hati. Ya, saya sendiri tidak boleh keluar, saya tidak mau keluar ya, kecuali untuk hal-hal yang penting benar. Ya, makanya anak-anak saya berjuang masak itu supaya anak-anak tidak makan di luar. Gitu ya, supaya anak-anak makan di dalam, jadi supaya ketika beribadah itu aman ya bagi semua jemaat. Nah, ini yang disebut kita tidak konsisten, nggak runtut. Kita ini pengen ke surga, tapi surga yang tanpa Tuhan. Ya. Pengen ke surga tanpa Tuhan. Karena memang sebenarnya kita tidak peduli kepada Tuhan. Murid-murid yang tidak baik itu sebetulnya tidak peduli. Surga itu ada Tuhan atau enggak peduli. Karena DE hanya menghindarkan dirinya dari neraka. Bukan karena dia ingin bersama Tuhan. Bukan karena mencintai Tuhan. Bukan karena mengasihi Tuhan. Hanya enggak mau masuk neraka. Makanya saya pengen ke surga. Di surga gua nganggur juga enggak apa-apa. Semua pada menyembah, aku tak di bawah pohon kelapa. Kalau ada pohonnya. Pikiran kita itu kayak gitu. Ya, padahal di surga itu saudara-saudaraku di mana aku berada, Yesus berkata apa? Kamu pun berada. Ini masalahnya Yesus, saudara-saudara. Hubungan dengan Tuhan Yesus ini yang menyebabkan saya dan saudara nanti berada di surga. Jadi jangan menginginkan surga tanpa saudara tidak tertarik dengan Tuhan. Jangan menginginkan surga kalau kita tidak mau melayani Dia. Jangankan menginginkan surga, tidak ada surga. Kalau saya dan saudara tidak mau pikul salib, karena Yesus berkata, pikulah salib. Ya, karena aku sudah memikul salib, pikul salib. Setelah Yesus memikul salib, mati, bangkit, naik ke surga. Saudara mau pikul salib, kita mau pikul salib, mati, sama. Yesus berkata, di mana aku berada, kamu akan berada. Itu Bolan dan Niftrik menulis demikian. Bahaya yang selalu mengancam adalah kepercayaan kepada Allah yang hidup kita gantikan dengan pengertian, ini sekali lagi pikiran lagi, pengertian tentang Allah. Hanya mengerti tentang Allah. Makanya kenapa ini saya tekankan saudara, banyak orang yang sekarang itu menjauhkan diri dari pelayanan-pelayanan, menyelamatkan dirinya apa? Hanya dia mengerti tentang Allah. Allah itu diganti tentang pengertian tentang Allah. Ya, mudah-mudahan paham maksudnya ya. Jadi saya bacakan sekali. Bahaya yang selalu mengancam adalah kepercayaan kepada Allah yang hidup kita gantikan dengan pengertian tentang Allah atau sesuatu pandangan tentang Allah
Artinya sebenarnya kita menganut suatu ilah. Pengertian tentang Allah itu bukan Allah, itu pikiran kita tentang Allah. Berpikir tentang Yesus itu tidak selalu orang jadi Kristen. Ya, banyak orang yang tidak mau melayani Tuhan, tidak mau beresiko mengiringi Yesus, mengikut Yesus, tidak mau resiko. Dia tapi berpikir tentang Yesus. Yesus itu Tuhan, itu hanya pikiran saudara tentang Yesus. Karena murid sejati itu memikul salib. Bukan berpikir tentang salib. Saudara yang datang ini sudah memikul salib ini. Resiko saudara. Saudara sudah memikul salib, saudara menyisihkan waktu, saudara tenaga, saudara menghadapi resiko kematian. Sekarang dengan corona ini kita tidak main-main, kita serius datang gereja ada resiko kematian. Ya. Ada risikonya, makanya kita berusaha berhati-hati. Artinya sebenarnya kita menganut suatu ilah yang adalah ciptaan pikiran atau kesalehan kita. Dengan kata lain Kejadian 1 ayat 26 kita putar balikkan dengan menciptakan ilah-ilah menurut gambar dan rupa kita. Harusnya kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi Allah kita ciptakan di pikiran kita menurut pikiran kita sendiri. Kalau begini ya Allah mesti tidak apa-apa, itu pikiran saudara. Maksud saya gitu. Allah memahami, itu pikiran saudara. Allah tidak kayak gitu. Masalahnya Allah sudah menyatakan tegas, barang siapa mau menjadi muridku, pikul salib, sangkal diri. Siapa yang mengasihi bapak ibunya, anaknya, tidak layak bagiku. Mengasihi nyawanya sendiri melebihi aku, tidak layak bagiku. Nah. Itu murid sejati. Nah, kita akan belajar saudara bagaimanakah cara berpikirnya murid sejati. Kita lihat ayat 6 yang kita baca tadi. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Bicara salib lagi saudara. Yesus bicara tentang salib, Paulus bicara tentang salib. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi di sini saudara Rasul Paulus menegaskan dengan sejelas-jelasnya tentang pembenaran karena iman. Ya karena iman. Tapi Paulus khawatir kalau orang Kristen, bahasanya Matthew Henry ini, orang Kristen itu mengisap racun dari bunga manis yang disebut anugerah. Lo kan percaya karena iman toh. Nah ini bunga manis, manisnya itu apa? Selamat karena percaya saja, percaya karena percaya saja. Ini yang disebut Matthew Henry itu bunga manis anugerah. Tapi itu bisa meracuni saudara. Kalau salah persepsi. Jadi aku enggak apa-apa, sakarepku, tafsiran itu mengenal Tuhan, berpikir tentang Tuhan, caraku beribadah, cara mengikuti Yesus menurut saya. Nah itu keracunan namanya. Karena Tuhan sudah memberi standar-standar yang jelas. Ya. Anugerah yang mulia menjadi motivasi kita untuk hidup di dalam dosa. Selanjutnya Matthew Henry menulis sangat menarik saudara, pengudusan. Nah ini lanjutannya iman itu percaya itu selanjutnya ada apa? Ada pengudusan dan hidup kudus ini merupakan buah dan pengiring dari pembenaran yang tak terpisahkan. Sebab apabila Yesus Kristus oleh Allah dijadikan untuk membenarkan jiwa kita, Ia juga oleh Allah dijadikan untuk menguduskan jiwa kita. Tidak hanya benar tapi jadi kudus. Nah, jadi iman itu tidak cukup iman tok. Aku yang penting percaya Yesus, jadi aku mengikut Yesus bukan versinya Pak Tri. Yang saya sampaikan bukan versi saya loh saudara. Saudara boleh teliti ayat-ayat yang tak kutip itu diucapkan Yesus sendiri atau saya, rekayasa saya sendiri. Mengasihi nyawanya lebih. Nah, kalau zaman dulu orang mau dipenggal kepalanya, lah sekarang ancaman saudara apa kan enggak ada tuh. Ancaman yang mematikan apa? Corona. Sekarang inilah kita menghadapi pedangnya itu corona. Ya. Kalau saudara berani, ya perketat. Di sini ada Hengki, Mas Hengki itu semua waktu kena ya. Petugas Hengki kan pakai terus. Ya enggak kena dia. Sebetulnya makanya kalau saudara disiplin ketat, padahal yang mungkin waktu itu
yang lain ketularan. Tapi asal ketat memakai, ya enggak kena ya. Yang ini kan enggak kena. Saya lihat, saya perhatikan karena dia ketat banget kalau pakai masker disiplin. Nah, sebetulnya tergantung disiplin kita juga. Tapi Pak Tri, saya pengen segera menyusul Bu Tri, pengen ndang leren aku. Ya tidak apa-apa. Silakan, mau itu ya untung loh saudara, badi loh. Enak loh saudara. Kalau mati dengan stroke, maaf ya, stroke yang berat ya. Jadi kembang kasur itu iso tahunan. Corona hanya 3 hari, 4 hari. Corona yang ala India lebih cepat sehari saudara. Pagi tidak apa-apa, sore meninggal. Ya, lebih cepat lagi. Ya, enggak mau saya Pak Tri. Nah, pertanyaan saya, nek saudara enggak mau, untuk apa saudara hidup? Aku durung ngicipi panganan waduh. Gak tepak alasan gitu. Saya hidup. Kalau ku hidup, apa sih? Ku hidup bagimu. Nah, itu baru betul jawabannya. Kalau aku mau hidup soalnya aku durung mangan aku durung weruh Bromo. Wis gak tepak itu. Untuk apa hidup yang seperti itu hanya untuk bersenang-senang ya? Ya ke Bromo ndak salah, rekreasi ndak salah, tetapi kan tetap utama kita bukan itu gitu. Nah, jadi saya seminggu sekali saudara, saya selalu mencuci lap meja. Saya itu biasa kalau masak. Nah, ini karena sekarang aktivitas saya urusannya cuma kantor, dapur ya. Jadi sekarang ilustrasinya kayak ibu-ibu saya wisan. Saya itu kalau sudah cuci piring masak, setelah itu alat-alat saya cuci lagi, bersih lagi, saya lap. Kompor-kompor, minyak-minyak, pateng telepon itu dilap semua. Jadi lapnya itu kotor sekali. Seminggu sekali biasanya lap-lap itu saya masukkan mesin cuci yang dibelikan WBI. Masukkan semua, tak kasih sabun, tak rendam dulu. Nah, katanya kan Rinso mencuci sendiri. Ya tak tunggu aja biar mencuci sendiri. Ya enggak ya. Lalu kasih Rinso harum. Nah, sabun yang bagus itu saudara tidak hanya harum. Ya, tidak hanya harum. Sabun yang bagus itu harum tapi juga bersih. Iman yang benar itu tidak hanya harum. Harum apa maksudnya? Menyenangkan. Wah, percaya selamat, itu harum, enak. Tidak hanya gitu, tapi membersihkan, menyucikan, mengubah kehidupan. Iman yang benar. Martin Luther, Calvin semua gitu loh saudara. Mereka itu teriak-teriak, selamat, sola fide, sola gracia. Hanya karena iman, hanya karena anugerah. Tetapi kalau sudah tanya iman yang benar seperti apa, dia akan menguraikan iman yang mengubah, iman yang memiliki tanda-tanda. Yakobus itu ya, tanpa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bolan Niftrik, saya kutip lagi saudara-saudara, kutipannya dia tentang orang Kristen itu memiliki iman, harusnya memiliki perubahan hidup atau memiliki kesucian atau kekudusan. Melalui dogmatika apa? Orang berusaha sungguh-sungguh supaya berlangsung pemberitaan yang benar. Kayak saya itu, kenapa kok mengutipi buku-buku, semua buku-buku teologi yang saya kutipi? Kenapa kok? Karena teologi itu menjaga pengajaran supaya tetap Alkitabiah, sesuai Alkitab. Makanya setiap khotbah, setiap poin mesti tak carikan di mana ini doktrinnya. Dogmanya, ajaran doktrin dasarnya dari mana? Ini yang tentang perubahan hidup ya. Jadi karena menyangkut pemberitaan yang benar. Siapa yang berusaha untuk pemberitaan yang benar, berkhotbah yang benar, memberitakan firman Tuhan yang benar, ia berusaha untuk iman yang benar. Nek sudah melakukan dogmatika yang benar, beritanya mesti benar, ya. Orang yang mendengar imannya juga benar. Karena yang diberitakan benar, yang dengar juga benar gitu kan. Jadi juga untuk kehidupan Kristen yang benar. Nah, dalam kurung dogmatika tidak lepas dari etika.
Akhirnya ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan yang diberitakan itu mempengaruhi etika kita, kehidupan kita setiap hari gitu loh. Ajaran itu bukan buku doktrin itu bukan tidak berhubungan dengan kehidupan, hubungannya akan menghasilkan kehidupan yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang benar itu. Jadi iman sejati itu tidak hanya menyelamatkan tetapi juga menguduskan menurut Bolan dan Niftrik. Yang kedua, saudara, bagaimanakah cara berpikir murid Kristus yang sejati itu? Yang kedua di dalam ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yang ditekankan Paulus di sini adalah sebenarnya kesatuan di dalam kematian bersama Kristus, dan juga kalau saudara nanti pengen bangkit bersama Kristus, saudara harus mati bersama Kristus. Matinya Kristus itu adalah mati di salib. Nah, matinya kita harus mati karena kita sedang memikul salib. Ya, sama saja. Kalau saudara pengen bangkit toh, nanti bangkit bersama Tuhan selamanya, ya matilah seperti Yesus. Dalam kondisi karena saudara berhubungan dengan salib. Ya, bukan mati sendirinya karena tua, ya, tapi mati karena saudara terus setia memikul salib itu. Ya, maksudnya seperti itu maksud dari Paulus. Kehidupan bersama Kristus dimulai dari penyalipan diri sendiri. Kalau saudara pengen bangkit bersama Kristus, matilah bersama Kristus. Ya, menyerahkan diri sepenuhnya. Ya, banyak orang Kristen yang seperti itu. Nanti kalau aku sudah mati, menjelang mati nanti baru aku serahkan hidupku, nanti detik-detik mati aja Pak Tri. Kan kayak penjahat, ya. Kayak penjahat di sebelahnya Yesus yang disalib itu mau mati. Hari ini juga engkau bersama-sama. Aku nanti gitu aja kalau menjelang mati. Baru saya menyerahkan diri saya sepenuhnya. Ya, kalau saudara berpikir gitu berarti saudara harus berpikir bahwa saudara penjahat. Itu penjahat ya di sebelah situ. Kita kalau berpikir gitu itu pikiran penjahat. Nah, kalau penjahat itu memang seumur hidupnya tidak kenal Yesus, tidak kenal kebenaran, wajar ketika dia mengenal Yesus responnya tiba-tiba. Lah kalau kita sudah kenal Yesus, sudah mendengar yang diajarkan, tidak boleh bersikap pedomannya kayak penjahat itu. Jangan seperti itulah, ya jelas tidak bisa dipakai untuk kita penjahat itu. Ya. Itu digambarkan oleh Matthew Henry, menarik saudara. Jadi orang Kristen yang mau memberikan hidupnya nek meh mati, menjelang mati, detik-detik Tuhan aku serahkan tubuh jiwa rohku, blek mati gitu ya. Matthew Henry menarik, saudara memberi Allah bangkai. Wes mati lagi kayak Tuhan. Persembahan itu saudara, kalau persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, jangan mempersembahkan bangkai. Nanti kalau sudah detik-detik mau mati baru Tuhanku serahkan hidupku seluruhnya, blek. Menyerahkan bangkai. Kalau saudara mau menyerahkan, serahkan ketika sudah masih sehat, masih hidup, masih kuat melayani, setia. Itu murid sejati, saudara. Ya. Murid sejati seperti itu. Bolan Niftrik lagi ini, tulisan-tulisan dia, karena memang pas saya meringkas bukunya minggu ini. Sebab Allah telah membuat kita menemukan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya setiap orang yang mempercayakan seluruh dirinya kepada Yesus Kristus, Roma 1 ayat 16, mempercayakan diri sendiri kepada Yesus adalah menyerahkan seluruh kita yang disebut manusia lama. Itu disalibkan bersama dengan dia, supaya rahmat dan kuasa Allah kita bersama Kristus sebagai manusia yang baru. Nah, jadi tuntutannya tetap sama, saudara disalibkan, saya dan saudara harus disalibkan bersama dengan Kristus. Sebentar lagi kita menerima perjamuan kudus. Roti yang dibagikan itu adalah gambaran tubuh Kristus yang hancur karena saudara. Pada saat saudara menerima, biarlah nanti saudara berdoa, Tuhan, biarlah aku siap hancur. Hancur itu bukan hancur karena masalah, karena dosa, hancur demi Tuhan, apapun resikonya.
Ya, karena saudara mengabdi, nyumbang sekolah minggu, waduh, dompet saudara hancur, keuangan saudara hancur. Kita relakan untuk pelayanan anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, ya, datang kepada Tuhan. Ya, maksudnya seperti itu, saudara. Hidup kekal diawali dari kematian, kemuliaan diawali dari kengerian. Ada kemuliaan, kan kita sering nyanyi toh, ada kemuliaan di balik salibmu. Salib itu mengerikan, tapi di baliknya itu ada kemuliaan. Makanya jangan jadi orang Kristen itu yang senang menghindari hal-hal yang ngeri. Kalau itu bersangkut paut dengan Tuhan, ih ngeri. Melayani Tuhan ngeri. Ya. Jalan yang naik itu berarti jalan yang turun. Ini sudah terakhir, saudara. Ya, ungkapan saya terakhir. Jalan yang naik itu berarti turun, tergantung arahnya. Saudara ke Cemoro Sewu dari sini, itu berarti saudara naik. Naik sampai Cemoro Sewu, saudara dapat melihat pemandangan yang indah, hawa yang sejuk, ya. Cemoro Sewu, karena saudara naik. Tapi kalau saudara turun dari Cemoro Sewu, turun itu lebih gampang, saudara. Mesinnya bebannya ringan, bahan bakar ngirit. Ya, bahkan orang-orang yang pemberani kalau sepeda motor dimatikan mesinnya meskipun berbahaya. Orang yang sepeda enggak usah ngontel kalau jalannya turun, tinggal main rem-rem aja. Ringan kalau turun. Makanya kalau kita mengalami kemerosotan rohani itu ringan. Penak tadi wong Kristen. Tapi itu bukan murid sejati. Kalau saya dan saudara sedang mencari enaknya saja, kita sedang tidak menjadi murid Yesus. Karena murid Yesus itu menaik. Menuju jalan tertinggi, makin dekat tempat suci. Tuhan angkatlah, kan kita itu prinsipnya menaiki, saudara. Kita ingin berjalan menuju surga, itu naik terus, berat. Kalau saudara sedang menjauhi surga, turun itu. Meninggalkan surga, nah kalau orang yang sedang meninggalkan surga, enteng jalannya penak, saudara. Gini nih, neng omah liha-liha santai. Bolan dan Neftrik menulis demikian, saudara. Bila dibicarakan tentang kedatangan Kristus telah merendahkan dirinya serta menghampakan dirinya, maka Injil itu segera mengandung seruan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pemberitaan tentang salib Kristus mengandung perintah untuk mengikuti Dia sambil menanggung salibnya. Dari Matius 26. Itu ada ayatnya, kalau dogmatika itu ada ayatnya semua, itu ayatnya ada tuh. Matius 16. Itu bukan pikiran-pikiran saya, saudara. Itulah pikirannya Pak Tri, bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang sesungguhnya harus kita kerjakan.